Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Faiz sebagai moderator. Pada malam hari ini saya akan memandu presentasi dari kelompok kami, yaitu dengan judul Likewise Faster RCNN untuk deteksi objek pada citra penyidaraan jauh. Untuk presentasi yang pertama, kita akan serahkan ke Mas Jordi untuk membahas terkait slide yang pertama. Monggo Mas Jordi. Oke, baik. Terima kasih, Mas Faiz. Nah, jadi teman-teman kita di sini membahas judul yang dibacakan Mas Faiz tadi ya, yaitu Like Wake Faster RCNN untuk deteksi objek pada citra penginderaan jauh. Nah, yang mana ini adalah judul jurnal dari saudara Andrew Magdi et al. Yang mana dipublish pada 9 Mei 2025. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas eh, secara rangkuman dari jurnal tersebut untuk tugas kami pada mata kuliah Visi Komputer. Nah, untuk anggota kelompok kami ada 4, yaitu saya sendiri, jadi anggota pertama, ada saudara Abdul Aziz Hasan, ada Maurizia Tima, dan Muhammad Imam Faiz. Oke, yang pertama dari latar belakang dan motivasi. Deteksi objek dalam citra penginderaan jauh sangat krusial untuk berbagai aplikasi modern. Ini mencakup pemantauan urbanisasi, analisis pertanian, manajemen bencana alam, dan pengawasan infrastruktur penting. Akurasi deteksi objek berkorelasi langsung dengan efektivitas implementasi di lapangan. Nah, model Faster RCNN itu dikenal karena akurasinya yang tinggi dalam tugas deteksi objek. Namun, model ini memiliki kebutuhan komputasi dan penyimpanan yang sangat besar. Nah, hal ini menjadikannya kurang ideal untuk perangkat dengan sumber daya terbatas atau lingkungan operasional yang menantang seperti satelit dan perangkat edge computing. Nah, untuk tantangan komputasinya yaitu model berat memerlukan GPU berperforma tinggi dan memori yang besar. Nah, yang seringkali tidak tersedia di lingkungan remote sensing. Terus, untuk yang kedua, efisiensi sumber daya. Kebutuhan akan model yang akurat namun efisien untuk perangkat terbatas, misalnya UAV, satelit kecil, ini menjadi sangat mendesak. Nah, tujuan dari penelitiannya ini itu mengembangkan Faster RCNN yang lebih ringan tanpa mengorbankan tingkat akurasi yang tinggi. Selanjutnya, kontribusi utama Bistake Conversation. Nah, untuk kontribusi utama Bistake Conversation ini metode yang digunakan oleh peneliti ya. Nah, penelitian ini merupakan memperkenalkan pendekatan inovatif untuk mengoptimalkan faster RCNN, yaitu dengan menerapkan Bistake Conversation yang mana itu ada award training yang menggunakan mixed precision FP16 selama proses pelatihan untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan. Terus ada post training optimization menggabungkan unstructured wake planning dan dynamic quantization setelah pelatihan. Terus ada pengurangan ukuran. Nah, untuk pengurangan ukuran di sini peneliti berhasil mengurangi ukuran model secara signifikan sekitar 25,6%. Selanjutnya, parameter lebih kecil, yang mana jumlah parameter model berkurang hingga 56,6%, menjadikan model lebih ringkas. Dan juga yang terakhir hasil penilaiannya yaitu akurasinya terjaga dengan deteksi MAP tetap dipertahankan atau bahkan sedikit meningkat dibandingkan baseline. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Mbak Uji. Oke, saya akan menjelaskan di slide 3. Sebelumnya saya izin, saya tidak menyalakan kamera karena kondisi kesehatan saya lagi terganggu.
Nah, saya akan menjelaskan di bagian arsitektur dan metode kompresi. Nah, metode dasar yang digunakan adalah Faster RCNN yang terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama itu ada backbone network, itu merupakan ekstraksi fitur dari citra masukan. Yang kedua itu ada region proposal network atau RPN, itu untuk menghasilkan proposal wilayah objek. Yang ketiga itu adalah role head, itu untuk mengklasifikasi dan bounding box regression untuk setiap proposal. Yang pertama, ada aware training atau FP16. Ini untuk menggunakan presisi campuran atau mixed precision dengan format FP16 selama pelatihan. Ini secara signifikan mempercepat proses pelatihan dengan peningkatan kecepatan 1,5 hingga 5,5 dibandingkan dengan pelatihan menggunakan FP32. Yang kedua itu ada planning atau instructor weight. Di sini itu setelah pelatihan awal, teknik unstructured weight planning diterapkan. Metode ini secara selektif menghapus bobot yang redundan atau kurang signifikan dalam jaringan, sehingga mengurangi kompleksitas model tanpa mempengaruhi kinerja secara drastis. Yang ketiga ada quantization atau dynamic. Nah, langkah terakhir adalah dynamic quantization, di mana presisi representasi bobot dan aktivasi dikurangi saat runtime. Ini lebih lanjut mengurangi ukuran model dan mempercepat inferensi, menjadikannya lebih sesuai untuk perangkat terbatas. Next. Di sini yang di slide keempat ini ada dataset dan pengaturan eksperimen. Nah, penelitian ini menggunakan 2 dataset citra penginderaan jauh yang representatif. Yang pertama itu ada NWPU FHR10. Nah, dataset ini adalah dataset standar untuk deteksi objek dalam citra resolusi sangat tinggi atau FHR dari penginderaan jauh. Berisi 10 kelas objek yang berbeda seperti pesawat, kapal, stadion, jembatan, dan lain-lain. Sangat menantang karena variasi skala, orientasi, dan latar belakang objek. Yang kedua ada SIP dataset. Dataset ini dikhususkan untuk deteksi kapal. Ini penting untuk diaplikasikan maritim seperti pemantauan lalu lintas kapal, keamanan maritim, dan pengawasan perikanan. Dataset ini seringkali memiliki tantangan tersendiri terkait urutan kapal yang bervariasi dan kondisi laut. Terus ada metode evaluasinya. Untuk mengukur kinerja model digunakan metrik standar dalam deteksi objek. Yang pertama ada precision atau akurasi prediksi positif. Yang kedua ada recall atau kemampuan model menemukan semua positif yang relevan. Yang ketiga, ada F1 score itu yaitu rata-rata harmonik dari precision dan recall. Yang keempat ada average precision atau AP dan mean average precision atau MAP, metrik utama untuk menilai kinerja deteksi objek di berbagai kelas dan ambang batas. Di sini baseline perbandingan termasuk Faster RCNN tanpa kompresi dan berbagai varian YOLO atau ukuran berbeda untuk menyoroti keunggulan model yang diusulkan. Jadi untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh Saudara Ajis. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada hasil kuantitatif kunci model Faster RCNN yang terkompresi menunjukkan efisiensi luar biasa tanpa mengorbankan akurasi. Pengurangan model itu min 25,6, pengurangan parameter min 56,6. Grafik di atas menunjukkan keberhasilan strategi kompresi. Yang pertama itu pengurangan model, ukuran model rata-rata sebesar 25
Pengurangan jumlah parameter sebesar 56,6%. Akurasi NWPU VHR 10 MAP akhir mencapai sekitar 89,4%, mempertahankan akurasi setara atau bahkan sedikit lebih tinggi dari baseline tanpa kompresi. Lalu akurasi SIP dataset MAP mencapai 95,4% secara signifikan, mengungguli beberapa versi YOLO yang lebih ringan, membuktikan efektivitas di dataset spesifik. Lalu ada analisis performa, waktu, dan sumber daya. Selain pengurangan ukuran model, penelitian ini juga menganalisis dampak kompresi terhadap kecepatan pelatihan dan efisiensi runtime. 1,5 kali sampai 5,5 kali percepatan pelatihan. Penggunaan Aware Training FP16 menghasilkan percepatan pelatihan yang signifikan, yaitu 1,5 hingga 5,5 kali lebih cepat dibandingkan dengan pelatihan standar menggunakan FP32. Lalu efisiensi runtime, model terkompresi memiliki ukuran yang jauh lebih kecil saat runtime, menjadikannya sangat cocok untuk deployment di perangkat dengan sumber daya terbatas seperti sensor satelit atau perangkat edge computing. Meskipun demikian, terdapat satu keterbatasan penting. Perbandingan dengan YOLO, meskipun lebih ringan dari Faster RCNN original, model terkompresi ini masih lebih besar dan lebih lambat dibandingkan dengan varian YOLO yang paling ringan. Ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk optimasi lebih lanjut jika kecepatan adalah prioritas utama. Monggo, Mas. Baik, kita masuk ke kelebihan dan keterbatasan. Setiap arsitektur pastinya ada kelebihan dan keterbatasan. Kita masuk ke kelebihan. Untuk poin pertama, yaitu mempertahankan atau bahkan meningkatkan akurasi deteksi, pengurangan parameter dan ukuran model yang signifikan, sangat sesuai dengan aplikasi remote sensing di lingkungan terbatas, meningkatkan kecepatan pelatihan. Terus kita masuk ke keterbatasan, di mana keterbatasannya adalah potensi ketidakstabilan numerik akibat penggunaan FP16. Terus pruning unstructured beresiko menghapus bobot penting jika tidak diatur dengan cermat. Terus poin ketiga, potensi penurunan robustness model akibat quantization. Terus membutuhkan tuning hyperparameter yang sangat teliti. Lanjut ke slide berikutnya. Untuk implikasi dan rekomendasi penelitian lanjutan, penelitian ini membuka peluang baru untuk penerapan faster RCNN lingkungan yang sebelumnya tidak memungkinkan. Deployment edge satellite, model faster RCNN yang lebih ringan kini memiliki potensi besar untuk diimplementasi langsung pada perangkat edge atau satelit. Terus masuk ke pruning terstruktur. Eksplorasi metode pruning terstruktur dapat memberikan kompresi yang lebih optimal dan mengurangi resiko hilangnya informasi penting dalam model. Terus quantization aware training, di mana penerapannya dapat meminimalkan penurunan akurasi yang mungkin terjadi akibat quantization dengan mengintegrasikan proses quantization ke dalam fase pelatihan. Terus distillation, knowledge distillation, untuk mentransfer pengetahuan dari model faster RCNN yang besar ke model yang lebih kecil untuk mencapai kompresi lebih lanjut tanpa kehilangan akurasi. Nah, jadi masuk ke kesimpulan, di mana kesimpulan ini berhasil menunjukkan bahwa kompresi model yang efektif dapat dicapai tanpa mengorbankan kinerjanya. Terus membuka jalan bagi aplikasi deteksi objek yang lebih luas dan
penginderaan jauh. Efisiensi dan akurasi, paper ini menyajikan strategi kompresi BI tahap yang praktis dan efektif untuk faster RCNN, menghasilkan model yang lebih ringan secara signifikan. Trade-off yang optimal, efisiensi komputasi meningkat secara substansial, sementara akurasi deteksi tetap pada tingkat yang tinggi. Dengan demikian, metode ini memberikan solusi yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan sumber daya terbatas dalam penerapan deteksi objek berbasis citra penginderaan jauh, memperluas jangkauan dan potensi teknologi saat ini. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan dari beberapa slide yang kami jelaskan dari teman Jordi, Ajis dan Uci, dan saya sendiri di slide terakhir. Mungkin cukup singkat dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita akan akhiri presentasi pada malam hari ini dengan ucapan Alhamdulillah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.